Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan jatah gue kali ini adalah nge-review film Korea. Ini film yang baru aja mecahin rekor ya. Rekor tiket pre-sale hari pertama di Korea Selatan, yaitu dapat sejumlah sekitar 834.000 tiket lah kurang lebih. Filmnya apalagi kalau bukan installment terbaru dari franchise-nya Pak Bos Don Lee, yang judulnya kali ini adalah The Roundup Punishment, film keempat dari series The Roundup ya. Jadi ada The Outlaws, ada The Roundup, terus ada The Roundup No Way Out, dan yang keempat ini adalah The Roundup Punishment. Nah itu yang sering kelupaan tuh yang pertama tuh. Orang sering lupa kalau The Outlaws itu adalah part of The Roundup karena judulnya beda sendiri. Padahal itu adalah film pertamanya. The original one itu adalah The Outlaws. Ya intinya mah kalau The Roundup itu semacam kendaraannya Pak Bos Don Lee ya. Di situ tuh intinya adalah kita ngelihat Don Lee nabokin, mukulin penjahat satu-satu. Action plot ini itu semuanya sama. Di setiap film sama semua. Intinya adalah Don Lee dikasih kesempatan buat mukulin penjahat sebanyak mungkin. Kalaupun ada beda di punishment ini, perbedaannya adalah itu sesuatu yang mungkin cuman diperhatiin oleh fans, die hard fans gitu. Kalau di 3 film pertamanya nih karakternya si Don Lee yang namanya Ma Suk-do, yang pertama kelihatan kan punggungnya, selalu kayak gitu. Di semua film The Roundup, pertama kali Ma Suk-do nongol, yang kelihatan adalah punggungnya. Lu perhatiin deh, ada keributan gitu adegannya biasanya, terus masuk jalan, masuk dan kamera nyorot dari belakang. Nah di punishment nih beda, langsung kameranya tuh nyorot dari depan gitu. Seolah-olah tuh kayak ngomong, ngapain lagi kita bikin karakternya misterius. Udah semua orang udah tahu masuk itu siapa, langsung disorot dari depan. Ya itu aja perbedaan yang lumayan signifikan gue lihat, sisanya sama. Karena ya buat apa gitu lu ngerombak formula yang udah paten. Orang udah tahu mesti expect apa pada saat nonton The Roundup. Dan pas gue nonton kemarin ya di studio, setiap kali si masuk itu ninju musuh sampai kelempar kemana gitu ke penjuru ruangan gitu, setiap dia ninju langsung tepuk tangan orang-orang. Nggak usah sampai ninju deh, pada saat pertama kali dia nongol, mukanya nih kelihatan disorot kamera, penonton udah wah gitu, udah tahu harus expect apa, udah tahu jagoannya siapa, udah tahu kehebatan dia itu apa. Dan gak cuma itu tuh, pada saat ada satu supporting karakter, kalau misalkan Don Lee disorakin gue paham lah itu jagoannya. Tapi di sini pada saat ada satu supporting karakter nongol dan belum kelihatan muka nih, baru kelihatan mobilnya doang. Kalau yang nonton lu pasti tahu nih siapa yang gue maksud. Baru kelihatan mobilnya doang, itu penonton udah yang wah tuh, wow. Gue nggak pernah ngeliat kayak gitu loh. Untuk sebuah film Korea ya, untuk sebuah film Korea, apalagi pemainnya itu bukan idol, bukan siapalah yang ganteng cantik gitu, gue belum pernah ngeliat sesuatu yang seperti ini di Indonesia. Jadi kayak apa, pertunjukan wayang kulit. Maksud gue gini, kalau wayang kulit kan penonton udah ngerti tuh, oh di part yang ini nih kita bakal bikin ketawa nih, ada goro-goro ketawa. Terus di part yang itu kita dibikin tegang, di part yang itu kita dibikin tepuk tangan. Penonton udah hafal apa plot line-nya tuh kayak gimana, cue-nya itu apa aja buat tepuk tangan, buat ketawa, penonton udah paham. Nah di The Roundup gue ngeliat sama kayak gitu di punishment ini. Yang itu artinya formula dari seri The Roundup ini udah paten. Dia udah punya formulanya sendiri, dia udah membentuk kekhasannya sendiri yang itu jadi sebuah formula. Saking kuatnya formula itu, penonton udah tahu mesti berekspektasi apa sampai ke level adegan terkecil deh. Ekspektasinya tuh bukan sebatas oke, nanti ada adegan yang tolol, ada adegan jotos-jotosan gitu, enggak. Tapi sampai ke titik yang paling kecil kayak tadi. Wah ini karakter ini berarti nongolnya di part ini nih. Nah itu keren. Makanya walaupun lu ganti sutradaranya, lu ganti penulis naskahnya, kayak di punishment ini ya, ini kan penulis naskah sama sutradaranya ganti semua tuh. Ini lu ganti semuanya. Selama jagoannya masih Don Lee, masih Ma Dong-seok, nggak masalah. Nggak akan ada yang berubah dan emang nggak perlu diubah sih. Not yet lah at least. Kalau alurnya ya sekali lagi masih sama kayak film-film sebelumnya. Sekarang giliran ngomongin praktik judi online yang coba diberantas sama Ma Suk-do bersama timnya. Jadi ceritanya di Filipina itu ada Baek Chang-ki yang menjalankan bisnis tersebut, sementara Jang Dong-chul, si jenius di bidang IT itu ngontrol semuanya dari Korea. Jadi ada link lah antara di Filipina sama di Korea. Ya udah gitu aja. Sesimpel itu, sama kayak film-film sebelumnya. Intinya ada organisasi, ada bisnis baru yang coba dikejar sama Don Lee dan kawan-kawan. Udah beda ya, cuman bisnisnya aja, jenis bisnis ilegalnya aja yang beda, tapi intinya plotnya sama. Ya punishment ini intinya alurnya itu gerak,
itu bukan untuk tujuan eksplorasi suatu tema, eksplorasi karakter itu enggak, tapi alurnya gerak itu simply buat ngasih kesempatan Donnie mukulin lebih banyak orang. Udah itu. Kalau lu ngelihat plotnya ini move ke penyelidikan di sana gitu ya, tujuannya bukan buat penyelidikan sebenarnya. Berarti intinya kali ini Donnie disuruh mukulin orang di sono gitu. Penyelidikan di gudang ya berarti Donnie mukulin orang di gudang, itu aja. Dan itu malah sih yang jadi charmnya gitu. Pesona utamanya itu ya dari kesederhanaan itu. Kayak tadi gue bilang, penonton udah expect kesederhanaan ini. Mereka nggak berharap ada sesuatu yang ribet, sesuatu cerita yang kompleks. Mereka cuman pengen datang, duduk, ngelihat orang dipukulin. Ya gue nggak bohong lah, gue tetap ngarep suatu hari nanti franchise ini muncul dengan eksplorasi cerita yang beda mungkin, atau ide-ide action yang lebih variatif, karena di sini kan masih polanya adalah Donnie mukul gitu, tewas lawan kayak gitu. Gue nggak bohong kalau gue tuh pengen lah suatu hari nanti The Roundup tuh muncul dengan formula yang agak beda, ceritanya mungkin agak dieksplor, ide-ide actionnya rada ya divariasiin lah, karena itu emang dibutuhin kalau misalkan pengen bikin franchise ini jalan terus sampai let's say The Roundup berapa gitu, Roundup 10, 11, 12, karena kan Donnie pengen bikin ini kayak Fast and Furious ya. Yaudah kalau mau kayak Fast and Furious harus berani eksplor sesuatu yang beda nanti, karena itulah yang bikin Fast and Furious jalan terus kan. Kalau misalkan dari awal sampai akhir cuman balapan mobil, nggak akan nyampe kayak sekarang tuh nomor 10, mau 11, mau 12. Tapi itu bisa jalan sampai sebanyak itu karena berani buat banting setir, ambil arah yang beda. Nah, The Roundup nih suatu saat nanti juga perlu sih ambil arah itu. Cuman sampai detik ini, sampai saat ini, sampai film keempat ini ya formula khasnya emang masih works lah, masih bekerja dengan baik gitu. Di No Way Out kemarin jujur gue sempet khawatir sih, gue sempet ngerasa kayak wah ini formulanya udah capek nih, udah usang nih, udah mesti diganti nih. Tapi ternyata Punishment ngebuktiin kalau ya sebaliknya gitu. Kalau misalkan formula itu nggak diubah nggak masalah, masih pakai pakem-pakem yang sama itu nggak masalah, selama tiap departemennya, tiap lininya itu bisa dimaksimalin. Semua departemen lah, actionnya, komedinya, karakternya itu bisa dimaksimalin. Kalau action di sini biasa lah ya, fokusnya kayak tadi gue bilang ke tinjunya Donnie yang dipoles pakai sound effect yang sedemikian rupa sampai terdengar seperti ledakan bom. Asli gue nggak pernah dengar karakter itu ninju duar terus isi studio bergetar gitu. Normalnya tuh studio bergetar tuh kayak film Dune kemarin lah. Ada Saihulu tuh monster keluar, bergetar. Ini orang nonjok duar bergetar studio. Itu belum ada sebelumnya, dan itu masih jadi sajian utama yang seru lah. Tapi di luar itu Punishment juga bisa ngatasin masalah di film sebelumnya, yaitu soal antagonis. Biasanya kan antagonisnya ya cenderung cupu lah, karena mau gimana lagi, lu dihadapkan dengan seorang Donnie, man. Sekali lagi lu dihadapkan dengan orang yang tinjunya kayak bom. Gimana bisa lu seimbang di hadapan dia? Nah itu kan PR yang gede banget. Dan ternyata Punishment tuh ngebuktiin untuk ngasih lawan yang seimbang nggak perlu ada monster yang badannya juga segede Donnie gitu. Cukup kasih karakter kayak si Chunky ini, badannya tuh kecil dia tuh, tapi intimidatif. Soalnya aktingnya Kim Woo-yeol itu oke, terus ditambah skill karakternya yang ngebunuh pakai pisau, itu udah cukup lah buat ngasih villain yang lumayan memorable, yang nggak jomplang sama jagoannya. Pada saat berantem sama si jagoan tuh gue jadi ngerasa ini bisa seimbang nih gitu. Actionnya seru, villainnya oke. Nah komedinya juga lucu nih, yang taek komedinya nih anjing di sini. Taek banget. Apalagi tiap si Jang Yi-soo yang diperanin Park Ji Hwan tuh nongol. Itu dia gue bilang, karakter yang pada saat dia nongol baru kelihatan mobilnya, penonton udah tepuk tangan. Nah ini karakter ini, si brengsek ini, kalau misalkan gak ada dia mungkin The Roundup Punishment nih ya rada hambar lah. Tapi karena ada dia jadi kayak ada variasi tontonan gitu. Selain ada yang dipukulin, ada yang juga yang bikin ketawa gitu. Nah ini jadi lebih colorful filmnya. Itu tadi berarti actionnya oke, villainnya oke, komedinya juga oke. Ya jadinya Punishment-nya jadi blockbuster paket lengkap lah. Ya nggak ada yang baru sekali lagi, tapi semua departemennya digarap dengan solid, lengkap, semuanya oke, semuanya fun. Nggak perlu apa-apa lagi, udah cukup sebagai sebuah blockbuster. Kalau skor ya buat Roundup Punishment gue kasih 7 dari 10 lah, standar. Tapi bener-bener ini lu dateng nonton, lu akan mendapatkan tontonan yang menyenangkan lah. Lu nggak akan ngerasa waktu lu, duit lu terbuang buat nonton ini. So sikat. Oke, dan buat yang nonton bisa lah kasih sepatah 2 patah kata komentar soal film ini. Mungkin lu ngerasa wah ini tetap
sama aja sama film-film sebelumnya, ngebosenin, atau sebaliknya wah ini keren banget, epic banget, silahkan tuliskan apapun review lu di kolom komentar. Oke? Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, ada juga join membership sesuai dengan tier pilihan Anda masing-masing. Dan seperti biasa gue mengucapin terima kasih buat yang masih setia bergabung di membership Cinecrip, terutama di tier basic dan La Familia ya, yang orang-orangnya bisa lu saksikan di layar ini. Pokoknya thank you so much. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.